Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Esti Triani, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Kolokium Matematika Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Laili Aprilia Fitriani, NIM 235. Saya dari kelas 6 PGSD A7. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul mengenai penerapan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar matematika SD. Jurnal yang berjudul penerapan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar matematika SD ini ditulis oleh Hadis Awali Fauzia dengan jurnal Primary Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau pada tahun ajaran 2018 halaman 40 sampai dengan 47. Adapun latar belakang dari jurnal ini yaitu kunci dalam pembelajaran matematika adalah pemahaman konsep yang baik. Untuk mendalami sebuah konsep baru, peserta didik terlebih dahulu memahami konsep pada materi sebelumnya. Nah, dengan kurangnya pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan menyebabkan hasil belajar tidak maksimal dan tidak mencapai ketuntasan belajar. Dilihat dari permasalahan tersebut, perlu dilakukannya perbaikan agar proses pembelajaran menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya pelajaran matematika. Nah, salah satunya yang dapat membuat peserta didik aktif dalam proses pembelajaran adalah dengan menerapkan salah satu model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Nah, salah satu model pembelajaran itu yaitu problem based learning atau pembelajaran yang berbasis masalah. Adapun tujuan dari penelitian jurnal ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan model problem based learning pada mata pembelajaran matematika SD. Nah, sampel penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah 10 artikel sebagai sampel dalam penelitian ini yang diambil dari Google Cendekia. Adapun metode penelitian ini menggunakan studi dokumen atas hasil-hasil penelitian sebelumnya. Nah, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri jurnal pada beberapa media elektronik seperti digital library, internet, maupun koleksi jurnal perpustakaan. Adapun hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah mendasarkan hasil browsing yang dilakukan menggunakan Google Cendekia. Nah, terseleksi ada 10 artikel yang terpilih. Dengan menggunakan model problem based learning dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam memecahkan suatu masalah yang diberikan oleh guru. Nah, selain itu, penerapan model problem based learning ini dapat menumbuhkan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Kesimpulan dari jurnal ini adalah pembelajaran matematika yang dilakukan guru di sekolah dasar pada umumnya belum berjalan secara maksimal ya. Guru dalam proses pembelajaran masih sering menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan materi. Sedangkan materi dalam matematika adalah konsep yang bersifat abstrak. Dengan demikian, guru dapat memilih model pembelajaran yang tepat untuk diterapkan dalam pembelajaran. Nah, salah satu model pembelajaran ini adalah model pembelajaran problem based learning atau PBL atau pembelajaran yang berbasis masalah. Masalah-masalah yang diajukan berkaitan dengan kehidupan peserta didik atau yang kontekstual. Dengan masalah yang kontekstual akan membuat peserta didik lebih mudah menerima dan memahami materi yang diberikan. Nah, guru sebaiknya dapat menerapkan model problem based learning sebagai alternatif dalam mengajarkan pelajaran matematika sehingga pembelajaran tidak monoton dan pasif sehingga kurang menarik minat peserta didik. Nah, yang terakhir kita membahas kelebihan dan kelemahan terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita akan membahas kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama itu jurnal ini mampu memaparkan dengan jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan daftar pustaka juga ada. Kemudian dalam penulisan jurnal ini teratur dan sudah sesuai dengan kaidah penulisan jurnal pada umumnya.
Bahasa yang digunakan dalam jurnal ini mudah untuk dipahami oleh pembaca. Dan jurnal ini juga mengumpulkan 10 referensi sebagai data untuk dibuat jurnal. Dan yang terakhir, jurnal ini juga memberikan gambaran hasil dengan berupa tabel sehingga memudahkan untuk dipahami. Adapun kelemahan dalam jurnal ini cuma sedikit saja yang saya dapat temukan. Yang pertama itu dalam penulisan jurnal ini ada kata yang tidak ada spasinya. Nah, seperti yang saya temukan ini ada matematika SD tanpa spasi dapat. Nah, seharusnya itu matematika spasi SD spasi dapat. Untuk kelemahan yang kedua, dalam penulisan seharusnya juga bisa dikoreksi lagi. Masih banyak kalimat seperti dalam membaca, menulis, dan berhitung. Nah, seharusnya setelah kata menulis itu tidak usah diberi tanda koma, langsung saja kita kasih kata dan. Nah, seperti itu. Nah, saya cukupkan sekian review jurnal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.